Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam mugi-mugi tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada subuh hari ini kita kembali melanjutkan pembahasan Bulughul Maram karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, masih membahas seputar sholat. Kita mulai hari ini dengan hadis di buku terjemahan nomor 277 saking Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Baik, kita lihat hukum atau keutamaan membersihkan kotoran dari masjid. Masih kaitannya dengan masjid. Keutamaan mengeluarkan kotoran dari masjid. Monggo dibaca. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uridat alayya ujuru ummati hatta al-qadatu yukhrijuha ar-rajulu min al-masjid. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa istaghrabahu wa sahahahu Ibnu Khuzaimah. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, diperlihatkan kepadaku pahala-pahala umatku sampai pahala seseorang yang membuang kotoran dari masjid. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Hadis ini gharib atau asing menurut At-Tirmidzi dan sahih menurut Ibnu Khuzaimah. Baik, kita lihat Rasulullah SAW mengatakan, uridat alayya ujuru ummati hatta al-qadatu yukhrijuha ar-rajul minal masjid. Diperintahkan kepadaku, diperlihatkan kepadaku pahala-pahala umatku sampai pahala seseorang yang membuang kotoran dari masjid. Al-qadha dalam hadis itu maknanya kotoran yang nampak, bisa jadi debu dan yang lainnya. Dia bersihkan atau dia keluarkan dari masjid. Nah, faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Satu, kita diperintahkan menjaga kebersihan masjid. Kita diperintahkan menjaga kebersihan masjid. Yaitu disapu, dihilangkan kotoran, dipel barangkali. Kemudian faedah yang berikutnya, boleh saja ada petugas pembersih masjid. Karena kalau serahkan pada jamaah saja belum tentu bisa. Boleh saja ada petugas pembersih masjid. Nanti dia lihat waktu-waktu tertentu bersihkan, sebelum waktu sholat bersihkan. Termasuk juga yang paling sering kotor, toilet, kamar mandi.
Ya, apalagi sudah dipakai banyak orang. Masjidnya pinggir jalan, tempat orang transit, tempat orang buang hajat. Itu lebih diperhatikan lagi. Kemudian faedah berikutnya lagi, amalan akan ditampakkan, pahala amalan akan ditampakkan pada setiap manusia. Pahala amalan akan ditampakkan pada setiap manusia. Kemudian faedah yang terakhir, jangan menganggap remeh amalan yang sedikit. Jangan menganggap remeh amalan yang sedikit. Karena coba lihat di sini nanti ini punya pengaruh. Di akhirat kelak ini punya pengaruh besar. Ditampakkan di hadapan orang yang punya amalan ini, walaupun cuma kotoran yang dia keluarkan dari masjid. Bahkan orang yang bersih-bersih masjid punya keutamaan tersendiri kalau dilihat dari hadis ini. Nah, intinya hadisnya para ulama ada yang dhaifkan. Namun tadi dikatakan oleh sebagian ulama lagi seperti kata Ibnu Khuzaimah hadisnya sahih. Namun hadis ini didhaifkan oleh Bukhari, Tirmidzi, Qurtubi, juga oleh Ibnu Hajar tadi. Hadis ini dianggap bermasalah. Nah, sekarang kita lihat lagi hadis berikutnya, hukum tahiyatul masjid. Bisa dibaca. Wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ahadukum masjida fala yajlis hatta yusalli ra'ataini muttafaqun alaihi. Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila di antara kalian masuk ke dalam masjid, maka janganlah ia duduk hingga sholat 2 rakaat. Muttafaqun alaihi. Baik, dikatakan iza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yarka'a atau hatta yusalliya rak'atain. Jika salah seorang di antara kalian masuk masjid, jangan langsung duduk, namun kerjakan terlebih dahulu sholat 2 rakaat. Berikan catatan di situ. Di sini yang dimaksud masjid yaitu yang dikhususkan untuk sholat 5 waktu di situ. Dikhususkan sholat 5 waktu di situ. Berarti ada kumandang azan, ada iqamah. Adapun di beberapa tempat ada musola SD, ada musola kantor. Musola kantor itu biasanya ada ruangan khusus, terus disediakan untuk sholat. Ini nggak masuk. Jadi kalau masuk di situ tidak ada anjuran untuk tahiyatul masjid atau musola rumah. Ini nggak masuk. Nah, faedah yang bisa kita ambil dari hadis, menurut kebanyakan ulama, sholat tahiyatul masjid dihukumi sunnah. Dihukumi sunnah. Sedangkan meninggalkannya dihukumi makruh. Sedangkan meninggalkannya dihukumi makruh. Kecuali ada uzur. Dosa atau tidak berarti kalau ditinggalkan? Enggak dosa. Namun baiknya tetap sholat tahiyatul masjid. Kemudian faedah yang kedua, sholat tahiyatul masjid itu 2 rakaat.
sholat tahiyatul masjid itu 2 rakaat. Mau mengerjakan lebih daripada itu juga boleh. Karena 2 rakaat sudah masuk dalamnya. Nah sekarang, seperti kemarin kita telah bahas di malam Kamis, boleh ketika, faedah ketiga, boleh ketika masuk masjid langsung mengerjakan sholat rawatib. Atau mengerjakan sholat 2 rakaat lainnya. Maka tahiyatul masjid sudah masuk di dalamnya. Jadi niatannya pokoknya cuma 2 rakaat. Nah, dia masuk masjid, mengerjakan 2 rakaat. Bisa jadi niatannya tahiyatul masjid itu sendiri, bisa langsung mengerjakan 2 rakaat rawatib, atau langsung mengerjakan sholat fardu. Ya, dia niatannya cuma 2 rakaat. Yang penting dia masuk 2 rakaat. Dia mau pakai niat tahiyatul masjid langsung boleh. Mau langsung, saya qobliyah subuh, tahiyatul masjid sudah ada di dalamnya. Oh, saya sholat fardu, sudah ada tahiyatul masjid juga di dalamnya. Misalnya karena sudah iqomah, langsung sholat fardu. Itu juga boleh. Nah, terus faedah berikutnya lagi. Kalau bentuknya ketika masuk masjid, adalah sholat jenazah, sujud tilawah, sujud syukur, atau sholat 1 rakaat, maka tidak disebut tahiyatul masjid. Apa saja rinciannya? Sholat jenazah, kan bentuknya bukan berapa rakaat, namun berapa kali takbir. Berarti belum cukup. Atau sujud tilawah, wong cuma sujud. Atau bentuknya cuma sujud syukur. Atau sholat 1 rakaat, misalnya witir. Maka belum dapat pahala sholat tahiyatul masjid. Karena itu tidak bentuknya rakaat atau kurang dari 2 rakaat. Minimalnya 2 rakaat.
Terus faedah berikutnya lagi. Hadis kan tadi katakan cuma masuk kan, masuk tahiyatul masjid. Berarti jika masuknya berulang kali ke dalam masjid, maka tetap disyariatkan. Maka tetap disyariatkan sholat tahiyatul masjid berulang kali. Nah, tadi masuk sholat tahiyatul masjid, terus keluar buang hajat, keluar, balik lagi masuk dah, sudah wudhu lagi, sholat tahiyatul masjid, terus dia keluar lagi sarapan, mau ada perlu ngambil sapu dalam masjid, tahiyatul masjid lagi, keluar lagi, terus masuk lagi, ada yang lupa lagi, lupa jemput Pak Parjo misalnya, Pak Parjonya ditinggal, nah ambil beliau, terus sholat apa tadi? Tahiyatul masjid lagi, ulang kali masuk, berulang kali masuk. Ya, tetap ada tuntunan sholat tahiyatul masjid, sunnah saja. Sunnah, namun kalau melakukan berulang kali pun nggak masalah. Terus faedah yang berikutnya lagi. Ini ketika khutbah Jumat. Ketika imam sudah naik mimbar khutbah Jumat, ketika imam sudah naik mimbar khutbah Jumat, tetap ada anjuran sholat tahiyatul masjid. Tetap ada anjuran sholat tahiyatul masjid. Jadi dia masuk, imam sudah naik mimbar, lagi khutbah ini. Boleh nggak saya datang tahiyatul masjid dulu, baru duduk? Malah justru diperintahkan tahiyatul masjid dulu, rakaatnya ringan, nggak usah lama-lama, baru kemudian dia dengarkan khutbah. Tetap ada anjuran tahiyatul masjid, nggak langsung duduk. Namun rata-rata jamaah kita itu nggak paham ini, datang langsung duduk. Oh, nggak khutbah saja langsung duduk. Padahal masjid itu bukan tempat biasa, butuh dihormati minimalnya 2 rakaat. Terus faedah berikutnya lagi, jika duduknya terlalu lama ketika masuk masjid, jika duduknya terlalu lama ketika masuk masjid, lalu tidak mengerjakan sholat tahiyatul masjid, maka sholat tersebut jadi luput. Karena dia masuk langsung duduk. Wah, saya lupa tadi nih. Ya sudah, nggak usah sholat tahiyatul masjid. Terus faedah yang terakhir, tidak ada qadha untuk sholat tahiyatul masjid yang luput. Tidak ada qadha untuk sholat tahiyatul masjid yang luput. Sudah duduk 5 menit tadi. Waduh, saya lupa nih, ada qadha enggak? Saya perlu ganti enggak sholat tahiyatul masjid tadi? Jawabannya tidak perlu. Nah, poin-poin tadi itu disebutkan oleh Imam Nawawi dalam Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab. Itu kaitannya dengan sholat tahiyatul masjid. Sekarang kita lihat sifat sholat, tata cara sholat. Yang ini dijelaskan dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Monggo dibaca hadis yang pertama tentang musik fi sholatihi, orang yang jelek dalam sholatnya. Baca hadis dari Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza kunta ila sholati fa asbighil wudu'a thumma istaqbilil qiblata fakabbir thumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an thumma ka' hatta tatma'inna raki'an thumma fa' hatta ta'tadila qa'iman hatta ta'tadila qa'iman thumma sujud hatta tatma'inna sajidan thumma fa' hatta tatma'inna jalisan thumma sujud hatta tatma'inna sajidan thumma al dzalika fi sholatika kulliha akhrajahu sab'atu wa lafdhu lil Bukhari wa li Ibni Majah bi isnadi Muslim hatta tatma'inna qa'iman. Terus hadis 280. Wa mithluhu fi hadithi Rifa'ah bin Rafi'ah inda Ahmada wa mithluhu fi hadithi Rifa'ah bin Rafi'ah inda Ahmada wa Ibn Hibban hatta tatma'inna qa'imah. Terus bawahnya lagi hadis 281 wali Ahmada fa aqim sulbaka hatta tarji'al ilzamu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika engkau hendak mengerjakan sholat, maka sempurnakanlah wudu, lalu bacalah Al-Quran yang mudah bagimu, lalu rukuklah hingga engkau tenang tumakninah dalam rukuk, kemudian bangunlah hingga engkau tegak berdiri, lalu sujudlah hingga engkau tenang dalam sujud, kemudian bangunlah hingga engkau tenang dalam duduk, lalu sujudlah hingga engkau merasa tenang dalam sujud. Lakukanlah hal itu dalam sholatmu seluruhnya. Dikeluarkan oleh Imam 7, lafadznya menurut riwayat Al-Bukhari, menurut Ibnu Majah dengan syarat dari Muslim, hingga engkau tenang berdiri. Hal yang serupa didapatkan dalam hadis Rifa'ah bin Rafi menurut Imam Ahmad dan Ibnu Hibban, hingga engkau merasa tenang sendiri. Menurut Imam Ahmad disebutkan tenang berdiri hingga engkau merasa tenang berdiri. Menurut Imam Ahmad disebutkan, maka tegakkanlah tulang punggungmu hingga tulang-tulang itu kembali seperti semula. Baca lagi 282, 283, 284. Walin Nasa'i wa Abi Dawud min hadithi Rifa'ah bin Rafi'i innaha lan tatimma salatu ahadikum hatta yusbighal wudu'a kama amarahu Allah thumma yukabbirallaha wa yahmadahu wa yuthniya alaihi wa fiha wa in kana ma'aka Qur'anun faqra wa illa fahmadillaha raqibhu wa kabbirhu wa halilhu. Menurut riwayat Imam An-Nasa'i dan Abu Dawud dari hadis Rifa'ah bin Rafi disebutkan,
sungguh tidak sempurna sholat seseorang di antara kalian kecuali dia menyempurnakan wudu sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah. Kemudian ia takbir dan memuji Allah. Dalam hadis itu disebutkan, jika engkau hafal Al-Quran, bacalah. Jika tidak, maka bacalah tahmid, Alhamdulillah, takbir, Allahu Akbar, dan tahlil, La ilaha illallah. 283 Wali Abi Dawud. Abi Dawud thumma qra bi ummil kitabi wa bima Allah. Menurut riwayat Abu Dawud disebutkan, kemudian bacalah Al-Fatihah dan apa yang dikehendaki oleh Allah. 284 Walibni Hibana thumma bima sita. Menurut Ibnu Hibban disebutkan, kemudian bacalah sekehendakmu. Taib. Sekarang kita lihat sifat sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ini beliau ajarkan langsung lewat lisan beliau. Hadis ini disebut hadis musyi fi sholatihi. Orang yang sholatnya itu jelek. Namanya hadis al-musyi' fi sholatihi. Orang yang jelek dalam sholatnya. Karena Nabi SAW suruh orang dalam kisah ini itu sholatnya diulang beberapa kali. Baru nanti dia minta diajarkan sholatnya langsung oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sudah sholat, Nabi bilang, ya irji fasolli fa innaka lam tusolli. Ulangi lagi. Sholatlah karena sejatinya kamu itu tidak sholat. Sudah bangkit lagi berdiri, Nabi masih suruh dia lagi, irji fasolli fa innaka lam tusolli. Ulangi lagi. Tadi itu kamu belum sholat. Sampai kali ketiga sebelum Nabi SAW bilang ulangi lagi, dia bilang pada Nabi, wahai Rasulullah, sudahlah saya nyerah saja. Kenapa nyerah? Ini sholat saya sudah paling bagus ini. Ya, ini sudah sholat paling bagus. Kemudian akhirnya sudahlah ajarkan saya saja wahai Rasulullah, cara sholat yang benar itu kayak bagaimana. Nah baru Rasulullah SAW sampaikan tata cara sholat seperti di hadis tadi, dan para ulama jadikan hadis ini sebagai dalil untuk rukun sholat. Jadi ini dalil untuk rukun sholat. Yang disebutkan dalam dalil ini nanti ini semua masuk rukun sholat. Rukun sholat itu kalau ditinggalkan sholatnya batal, tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Kalau ditinggalkan sholatnya jadi batal, tidak bisa ditutup dengan sujud sahwi. Saya lupa baca Al-Fatihah, langsung turun rukuk, Allahu Akbar, dia diam, saya gitu, nggak baca Al-Fatihah, langsung turun rukuk, sholat batal kalau dia nggak balik ke baca surat Al-Fatihah lagi.
Harus dia balik baca Al-Fatihah, baru kemudian turun rukuk lagi. Berarti harus kembali. Saya lupa Al-Fatihah, sudahlah saya tutup dengan sujud sawi saja. Enggak bisa. Karena masuk rukun sholat. Nah, hadis rujukannya 2 hadis. Hadis Muslim fi sholatihi ini 2 hadis. Yang pertama Abu Hurairah, yang kedua dari hadis Rifa'ah bin Rafi'. Hadisnya ada 2 ya, dari hadis Abu Hurairah. Yang kedua dari hadis Rifa'ah bin Rafi'. Adapun orang yang jelek sholatnya ini, ketika itu yang Nabi SAW tegur, ini bernama Khalad bin Rafi'. Khalad bin Rafi'. Bukan Khalid di sini, Khalad. Tadi yang disuruh ulang berulang kali ya. Irji fasolli fa innaka lam tusolli. Nah, kita lihat dulu faedah yang bisa diambil. Sebelum sholat disyaratkan berwudu. Sebelum sholat disyaratkan berwudu. Dan di sini diperintahkan menyempurnakan wudu. Dan di sini diperintahkan menyempurnakan wudu. Nah, kali ini coba dicatat dulu. Ada 17 rukun sholat. Ada 17 rukun sholat. Nanti penjelasan lengkapnya baru pekan depan. Ada berapa tadi? 17. 1. Niat. 2. Takbiratul ihram. 3. Berdiri bagi yang mampu untuk sholat wajib. Berdiri bagi yang mampu untuk sholat wajib. Yang keempat, membaca Al-Fatihah. Yang kelima, rukuk. Yang keenam, tumakninah ketika rukuk. Yang ketujuh, iktidal.
Yang kedelapan, tumaknina ketika i'tidal. Tumaknina ketika i'tidal. Yang kesembilan, sujud 2 kali. Yang ke-10, tumaknina ketika sujud. Yang ke-11, duduk antara 2 sujud. Yang ke-12, tumaknina ketika duduk antara 2 sujud. Yang 13, tasyahud akhir. Yang ke-14, duduk ketika tasyahud akhir. Yang ke-15, sholawat pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Belas, salam. 17, berurutan. Coba diulang. 1, niat. 2, takbiratul ihram. 3, berdiri bagi yang mampu dalam sholat fardu. Terus yang keempat, membaca Al-Fatihah. Yang kelima, rukuk. Yang keenam, tumaknina ketika rukuk. Yang ketujuh, i'tidal. Yang kedelapan, tumaknina ketika i'tidal. Yang kesembilan, sujud 2 kali. Yang ke-10, tumaknina ketika sujud. Terus yang ke-11, duduk antara 2 sujud. Yang ke-12, tumaknina ketika duduk antara 2 sujud. Yang ke-13, tasyahud akhir. 14, duduk ketika tasyahud akhir. 15, sholawat pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. 16, salam. 17, berurutan. Yang tadi 15, sholawat pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika tasyahud akhir. Lihat, kalau ini rukun, itu nanti dijelaskan dalam hadis tadi. Nanti tambah hadis Abu Humaid As-Sa'idi. Maka harus ada dari niat, takbiratul ihram, berdiri bagi yang mampu dalam sholat fardu. Berarti kalau sholat sunnah tidak masalah kalau tidak berdiri walaupun mampu. Baca Al-Fatihah. Baca Al-Fatihahnya wajib. Baca surat pendek sunnah. Kalau surat pendeknya salah atau surat selain Al-Fatihah salah, sholatnya tetap sah. Yang penting Al-Fatihahnya benar. Ada rukuk, terus ada tumaknina. Tumaknina berapa kali situ? Nomor 6, nomor 7, nomor 8, nomor 10, nomor 12. Ya toh? Berapa itu? 6, 8, 10, 12. 4 kan? 4 kali tumaknina. Nah, si Khalad bin Rafi tadi kekurangannya itu tumakninahnya. Namun gerakan-gerakan yang lain juga dianggap masalah karena tidak ada tumakninah. Tumakninah nanti kita akan jelaskan ringkasnya. Terlalu cepat itu tidak tumakninah. Kalau tidak terpenuhi ya kadarnya, nanti disebut tidak tumakninah, sehingga sholatnya jadi masalah. Wallahu alam bissawab. Sampai di pembahasan hadis Abu Hurairah dan Rifa'ah bin Rafiq. Monggo jika ada pertanyaan. Ada yang belum dapat kitab Bulughul Maram? Ada? Mas Angga? Mas Angga sudah tadi? Coba tanya. Yes. Pada suatu saat saya pernah sholat di masjid 2 orang.
Pertama saya berjajaran, terus ada lagi setelah satu rokaat sudah selesai, sudah jamaah lagi datang. Terus jamaah itu tidak menarik saya, tapi berdiri di samping kiri imam. Terus saya bingung apa yang harus saya lakukan supaya jamaah ini tahu saya menurut imam. Terus Jadi jenengan sholat apa? Sholat sendirian dulu, terus ada makmum datang. iya, tadinya ada imam, cuma saya berdua sama imam. Ah, Berdiri jajar. jenengan sebelah kanan, imam sebelah kiri. Terus ada jamaah baru datang, dia sebelah kiri imam. Iya, sebelah kiri imam. Sebenarnya yang menarik saya, tapi kok tidak menarik. Iya, ora paham berarti. Sah atau tidak? Sholatnya sah. Harusnya dia tarik jenengan mundur ke belakang, atau imam mundurkan dua-duanya ke belakang. Jadi imamnya langsung gini aja. Itu sudah ke belakang gitu. Orang paham ya malah emosi. Itulah kalau orang ngaji gitu. Ya sudah dibiarin, sah sholat. Imamnya maju boleh nggak? Atau imamnya maju kalau ada tempat di depan. Ini kan gerak maju lagi. Imamnya yang maju. Nah, lantas dua tadi rapatkan. Mudah-mudahan paham. Jangan-jangan dia kabur juga. Imamnya saya kabur ini. Itu. Ada lagi. Ya. Tadi disampaikan bahwa sholat sunnah itu tidak harus berdiri. Yang kami tanyakan bagaimana kriterianya, hukumnya bagaimana kalau sholat tidak sambil berdiri. Terima kasih. Kalau tadi dia mampu berdiri, namun karena sholat sunnah, saya capek lah, saya milih duduk aja. Maka dia sholat gini misalnya, pakai kursi ini. Rukuk lebih rendah daripada berdiri, tunduk sedikit. Sujud lebih rendah lagi, sujud lagi. Gitu. Kalau dalam keadaan duduk. Kalau di tempat tidur, ya nanti keadaannya tinggal perhatikan lagi, duduk lagi, duduk, tunduk lagi. Gitu. Ada lagi. Nah. Mana? Mic. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya katakan ketika kita datang posisi sudah imam sudah membaca surat pendek. Imam sudah baca surat pendek. Di rakaat pertama. Baik. Karena kita juga masih berkewajiban membaca Al-Fatihah. Terus yang kedua dari sholat ketika sudah posisi rukuk kita baru datang. Posisi rukuk baru datang, ya. Dapat rukuk, dapat satu rakaat. Dalilnya dari Abu Bakrah. Abu Bakrah masuk masjid dalam keadaan sujud sebelum masuk shaf. Karena dia sudah tahu kalau dapat di rukuk dapat satu rakaat, maka dia rukuk sebelum masuk shaf biar nggak telat. Kemudian dia jalan sambil rukuk sampai masuk shaf. Lantas dia ikut sholat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya, dia takbiratul ihram dari belakang lah pokoknya. Yang jelas dia dari belakang itu sholatnya. Masuk dalam keadaan rukuk, tut sampai di shaf. Terus ikut imam. Nah, di sini diambil pemahaman karena Nabi SAW tidak salahkan yang itu, yang tadi dapat di rukuk, namun salahkan dia rukuk dari belakang shaf. Itu jadi dalil. Terus yang pertama tadi? Nah, imam sudah baca surat pendek. Kalau keyakinannya bacaan imam jadi bacaan untuk makmum, maka tidak perlu lagi baca Al-Fatihah. Sudah ditanggung imam. Namun kalau keyakinannya makmum harus baca Al-Fatihah lagi, berarti kalau masih ada kesempatan baca Al-Fatihah, makmum baca Al-Fatihah. Namun kalau cuma kemampuannya baca satu ayat saja, berarti baca Al-Fatihah sudah ditanggung imam. Karena setelah itu mau rukuk. Sama seperti ketika dia dapat imam rukuk. Kan nggak ada kesempatan baca Al-Fatihah. Maka sudah ditanggung siapa? Imam.
gitu. Ada lagi? Pak Parjun, ya, mau nggak Pak? Pak Duku. Ya. Mana nih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketika itu saya sudah niat habis sholat isya, niat sholat rawatib, terus ada yang datang menepuk pundak saya. Jenengan lagi 2 rakaat, terus dia datang. Terus ada yang menepuk pundak saya niatkan untuk ganti sholat. Terus terjatah untuk menemani. Nggak bisa, karena sunnah ubah ke wajib nggak boleh. Kalau wajib turunkan ke sunnah boleh. Jenengan tetap sholat sunnah rawatib tadi ba'diyah isya. Oh, itu sudah, nanti dia ikuti. Jenengan jaharkan suara, nanti dia ikuti. Tapi jenengan setelah 2 rakaat salam, dia tinggal lanjutkan sendiri. Baik. Terus Pak Dugo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaitannya dengan kita sebagai makmum, dan di saat baca Fatihah itu belum selesai, imam sudah mulai di rukuknya, itu bagaimana? Bacaan Al-Fatihah belum selesai. Terus? Kita baca, itu bagaimana hukumnya? Apa kita menyelesaikan dulu baru ikut rukuk? Kalau imam sudah rukuk langsung rukuk. Yang kurang dari Al-Fatihah nanti ditanggung imam. Itu yang pertama. Yang kedua kaitannya dengan makmum yang terlambat. Kalau dia ikut di sebelah kanan saya kan, dia agak renggang. Apakah boleh kita untuk merapatkan? Boleh. Stopnya? Boleh tarik dia. Sambil boleh. menarik boleh, gerakan seperti ini tidak batal. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi Pak Parjo? Mike. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanyakan hadis nomor 277 Ustaz, mengapa ada yang mengatakan boleh tapi ada yang mengatakan Apa? hadis nomor 277 ini yang Karena hadis selanjutnya ini membicarakan ditampakkan bagi, kalau ini pahala, ditampakkan bagiku dosa dari umatku yang dimana dia hafal Al-Quran kemudian dia lupa, dianggap dosanya sangat-sangat besar. Para ulama kritik ini, kok lupa Al-Quran saja dosanya lebih besar gitu, dosanya sangat-sangat besar. Padahal Nabi SAW pernah lupa 1 ayat, namun tidak dianggap masalah. Maka dari sisi teksnya salah, dan dari sisi riwayat hadis ini ada illah itu cacat. Ya, Imam Bukhari mengatakan dhaif, ya, Imam Ibnu Hajar juga demikian, tidak menyetujui hadisnya. Karena ada dari sisi teksnya, dari sisi ada perawinya juga situ yang bermasalah. terus yang kedua, apabila kita datang di masjid namun dalam keadaan kita melihat sesuatu yang kotor misalkan atau membetulkan sesuatu, belum duduk tapi jongkok, apakah itu sudah dihitung duduk sehingga kita sudah tidak bisa? Kalau sebentar saja langsung dia berdiri lagi, berarti belum duduk. Ya, terima kasih. Kemudian yang ketiga tentang bahasan malam Kemis, mengapa para ulama ataupun para kiai senantiasa mengistimewakan surat Yasin bahkan di suatu saat, ya kadang-kadang momen yang ada suatu hajatan dan sebagainya dibacakan surat Yasin. Mohon diterangkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena banyak hadis yang membicarakan tentang keutamaan surat Yasin, namun nggak diteliti. Padahal itu sejatinya hadis dhaif, kurang diteliti, sehingga cuma tahu ada hadisnya terus amalkan saja kayak gitu. Itulah akibatnya memperhatikan hadis dhaif. Apalagi baca di masjid-masjid, fatal lagi. Hadis dhaifnya dibaca di masjid, fatal. Karena harus diberikan keterangan. Nah, kurangnya di situ umat kita. Taunya baik-baik, oh ternyata hadisnya bermasalah kayak hadis tadi. Ada lagi satu, ya. Ketika azan sudah berkumandang, kita baru hadir di dalam masjid, itu sebaiknya duduk. Dengarkan azan dulu, baru sholat tahiyatul masjid, baru duduk. Jadi datangnya berdiri. Ini lagi sholat 5 waktu, Ji? Ya.
Berdiri dulu kalau begitu. Nunggu, baru tahiyatul masjid, baru duduk. Datang nggak boleh duduk langsung lagi dengar azan. Jadi berdiri itu tidak dianggap tidak sopan itu. Berdiri tidak dianggap tidak sopan, tidak, malah duduk langsung yang dianggap tidak sopan. Itu. Kalau kaitannya dengan masuk masjid, duduk langsung dianggap tidak sopan pada masjid. Masjid mesti ditahiyatin, yaitu dihormati. Berdiri dulu nunggu jawab azan. Terus Maksudnya Pak Ustaz ya. Tanyakan tentang tadi masuk ke dalam masjid langsung sholat sunnah. Terus bagaimana tentang sholat pada waktu sholat Jumat lebih baik mendengarkan khotbah daripada sholat sunnah? Langsung masuk tahiyatul masjid dulu, baru kemudian duduk. Yang tadi setelah sholat Jumat ada yang khotbah sudah mulai, tapi ada yang langsung sholat sunnah. Tapi ada keterangan lain kepada Pak Ustadz sering mengatakan bahwa sholat sunnah tadi lebih baik ditinggalkan daripada maksud saya lebih mengutamakan mendengarkan khutbah karena wajib. Iya, dia lebih mendengarkan khutbah, berarti sholat tahiyatul masjidnya dilakukan namun ringkas, tidak lama-lama. Itu. Ya, jadi sholat tahiyatul masjid dilakukan. Satu terakhir tadi siapa? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita yang beranggapan bahwa bacaan imam adalah bacaan imam. Suatu saat kita sholat di tempat lain ikut jamaah, tetapi bacaan Al-Fatihah imamnya itu banyak salahnya. Apa yang harus kita lakukan? Kalau salahnya fatal sampai merubah makna, ya berarti ulangi sholat. Kalau tidak fatal parah, berarti sholatnya dianggap sah. Lihat dulu salahnya di mana. Banyak masalahnya, ngalamin. Nah kalau itu fatal, berarti ulangi sholat atau enggak bermakmum di belakangnya. Tuh. Tahu nanti imami harusnya, daripada dia dipilih jadi imam. Cukup Ji? Ya. Hukumnya mengamalkan hadis dhaif nggak boleh, karena hadis dhaif bukan hadis. Hadis dhaif bukan saking Nabi. Demikian kita cukupkan. Setelah ini sholat isyraq jangan lupa, dan hari Rabu yang mau ikut daurah bisa daftarkan diri nanti mulai jam 11 siang. Hari Rabu tanggal merah, libur Isra Mi'raj lah. Ya. Nanti setelah itu bisa datang langsung jam 11, kajiannya sampai malam Kamis. Ya, nanti bawa buku 76 dosa besar. Kalau belum punya insya Allah akan disediakan. Demikian kita cukupkan. Tetap kalian doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.